Selanjutnya saya akan memaparkan kasus tentang tinea cruris. Biasanya pada identifikasi pasien itu banyak pada laki-laki dan usia dewasa muda. Lalu untuk faktor-faktor untuk keluhan tambahan yaitu adanya gatal, lalu dapat disertai dengan dari predisposisinya itu bisa karena dari pakaian yang ketat, lalu penggunaan dari pakaian dalam yang pakaian dalam atau pakaian renang yang cukup lama, lalu bisa karena diabetes mellitus, bisa karena obesitas, lalu kontak langsung dengan penderita dan iklim-iklim yang tropis. Untuk gejala klinisnya itu biasanya adanya gatal, lalu terdapat juga bercak eritem yang central healing. Jadi dia tuh nanti akan penyembuhannya itu dari tengah terlebih dahulu, baru ke arah tepinya. Biasanya bercak itu terdapat pada lipatan seperti lipatan inguinal, lalu biasanya bisa meluas sampai ke daerah paha, lalu dapat meluas juga ke daerah umbilikal. Lalu biasanya lesinya itu lebih aktif pada bagian yang tepi daripada yang bagian tengah. Lalu dapat juga bentukan efloresensinya itu efloresensi primer dan sekunder atau polimorf. Lalu apabila dia sudah sampai menahun dapat membentuk seperti squama dan erosi. Untuk predileksinya itu pada genital, lipat paha, perianal dan anal. Untuk diagnosis bandingnya itu ada pertama tinea cruris, yang kedua ada candidiasis intertriginosa, yang ketiga ada erythrasma. Untuk candidiasis intertriginosa itu sendiri biasanya faktor predisposisinya mirip dengan tinea cruris. Biasanya ada riwayat DM, lalu obesitas, juga ada dari kondisi yang lembab, lalu bisa juga karena penggunaan kortikosteroid yang lama, atau dia juga ada penurunan imun seperti pada penyakit-penyakit AIDS, lalu juga kontak dengan penderita. Namun untuk gejala klinisnya itu bentukan lesinya itu agak berbeda karena dia bentuknya adalah vesikopapul yang dapat membesar, lalu dapat pecah yang menimbulkan maserasi dan fisura. Untuk keluhan tambahannya pada candidiasis ini juga ada keluhan yang gatal, di mana batas lesinya itu bergerigi dan terdapat pinggirannya itu berwarna putih, dan lesinya itu dapat konfluen dan menyebarnya itu sangat luas. Biasanya predileksinya itu pada lipatan-lipatan seperti lipatan paha, lipatan aksila, lipatan dari mame, lalu lipat perut. Untuk erythrasma sendiri biasanya pada usia lanjut, dikarenakan oleh bakteri Corynebacterium minutissimum, dikarenakan juga faktor predisposisinya itu mirip juga, bisa karena iklim yang lembab, diabetes, obesitas, lalu imunosupresi, alkohol, hiperhidrosis, dan hygiene yang buruk. Untuk gambaran klinisnya, manifestasinya itu adalah makula eritem yang bisa sampai juga warnanya kecoklatan dengan berbatas tegas di daerah lipatan dan dapat disertai juga dengan squama yang halus. Lalu dapat juga terbentuk fisura dan maserasi pada jari-jari. Lalu untuk predileksinya itu pada daerah lipatan yang tertutup seperti inguinal, aksila, intergluteal, inframame, umbilikal, dan bisa juga banyak pada sela-sela jari. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu dapat digunakan pemeriksaan jamur, yaitu tes KOH 20
dengan melihat apakah ada hifa pendek atau spora bulat nantinya. Atau juga bisa menggunakan tes lampu Wood, di mana yang lampu tersebut apabila disinari pada kulit dapat melihat fluoresensinya. Lalu untuk tata laksananya, untuk non farmakologisnya itu dapat kita jelaskan pada pasien bahwa penyakit ini kronis, residif, dan ada faktor pencetusnya. Jadi edukasinya yaitu untuk menghilangkan faktor pencetusnya, seperti jangan memakai pakaian-pakaian yang ketat, dan memakai celana atau baju yang menyerap keringat. Lalu untuk mengganti celana dalam yang bersih. Lalu untuk jaga juga kebersihan diri. Lalu untuk memaksimalkan pengobatan. Untuk selanjutnya, farmakologinya dapat diberikan secara sistemik dan topikal. Untuk yang sistemik dapat diberikan anti-mikotik seperti pada golongan azol itu ketokonazol, di mana dapat diberikan secara tablet, yaitu dengan dosis 100 mg per hari, dapat diberikan selama 1 bulan, di mana efek sampingnya itu minimal seperti mual dan muntah. Lalu dapat juga diberikan griseofulvin, itu adalah antibiotik oral dan dari golongan penicillium, dapat diberikan secara tablet juga dengan dosis 500 sampai 100 mg, diberikan selama 3 sampai 4 minggu, di mana pada griseofulvin ini antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan dari hifa jamur. Lalu untuk prognosisnya sendiri, untuk kuat vitam itu BON6 karena tidak sampai menyebabkan kematian. Lalu untuk fungsionam dari fungsi kulitnya sendiri itu juga BON6 karena tidak mempengaruhi dari fungsi kulitnya. Untuk yang sanasionam itu dubia et BON6 karena dapat berulang kembali apabila terdapat faktor-faktor pencetus yang dapat mencetuskan penyakit tersebut. Lalu untuk yang kosmetik itu BON6 karena tidak meninggalkan bekas dari penyakit tersebut.